Shalom, perkenalkan nama saya Kori, saya prodi Pendidikan Agama Kristen dan saat ini saya semester 3 dan saya kuliah di STTKDC Bogor. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang kabar baik. Dan pasti teman-teman akan bertanya, kabar baik apa, seperti apa yang saya sampaikan. Kita akan lihat sama-sama. Di video kali ini saya menjelaskan tentang jalan keselamatan. Kita akan lihat bagaimana awal mula penciptaan, bagaimana Tuhan pertama menciptakan langit dan bumi. Kita bisa lihat di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga Tuhan menciptakan cakrawala, daratan dan lautan, bahkan benda penerang, serta segala isinya. Dan pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Kita bisa lihat di kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, situ dikatakan, maka Allah menciptakan mereka itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Tuhan menciptakan manusia pertama segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Dan setelah Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan juga memberikan napas kehidupan kepada mereka. Kita bisa lihat di kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Setelah Tuhan menciptakan manusia pertama ini segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, Tuhan juga memberikan nafas kehidupan kepada mereka sehingga mereka menjadi makhluk yang hidup. Kita akan melihat bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Nah, manusia hidup berbahagia dengan Tuhan. Mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, mereka bisa lihat langsung Tuhan, dan setelah Tuhan berikan napas kehidupan kepada mereka, Tuhan juga memberikan berkat kepada mereka. Kita bisa lihat di kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 di situ dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia yang Tuhan ciptakan itu, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden dan Tuhan berfirman bahwa mereka itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan di situ juga ketika Tuhan menciptakan mereka, Tuhan memberikan napas kehidupan dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Di Taman Eden itu ada perjanjian kepada mereka bahwa mereka boleh memakan buah-buah yang ada di taman itu, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan atau diraba buahnya, itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, akan tetapi kebahagiaan manusia itu dengan Tuhan tidak berlangsung begitu lama, tetapi muncullah yang namanya masalah mendasar umat manusia, karena manusia yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tempatkan di Taman Eden ini, mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana Tuhan melarang mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, akan tetapi mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga muncullah yang namanya masalah mendasar umat manusia. Dan yang pertama yaitu manusia terpisah dari Tuhan. Kita bisa lihat di kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-6, di situ diceritakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu karena mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Dan yang kedua yaitu dosa atau dosa asli. Kita bisa lihat di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari manusia yang melanggar perintah Tuhan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, akhirnya berdampak bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang ketiga yaitu setan atau iblis.
Di Yohanes 8 ayat 44 ditulis, "Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Akibat manusia melanggar perintah Tuhan, karena mengikuti keinginan sendiri manusia ini, akhirnya Tuhan mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Itulah masalah mendasar umat manusia, terpisah dari Tuhan, dosa asli, dan juga setan atau iblis. Dan bukan hanya mengalami masalah mendasar umat manusia, tetapi manusia juga ini mengalami banyak masalah, yaitu masalah fundamental, bagaimana mereka menjadi anak iblis, mereka menyembah berhala, dan masalah mental, juga penghakiman, bahkan pada ujungnya neraka, dan juga masa depan generasinya hancur, yaitu karena akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, yaitu lebih mementingkan diri sendiri sehingga melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, sehingga tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ketika manusia mengalami banyak masalah, baik tadi masalah yang terpisah dari Tuhan, dosa atau disebut anak iblis, bahkan mengalami masalah fundamental, akhirnya manusia ini capek dengan masalah-masalah yang mereka alami, dan mereka mencari cara atau solusi manusia untuk bisa keluar dari masalah-masalah yang mereka alami. Dan metode manusia yang digunakan ini yaitu agama. Kita bisa lihat di sini, mereka berpikir dengan mereka beragama, datang ke gereja beribadah, atau mengikuti komunitas-komunitas yang ada di gereja, mereka pikir masalah-masalah yang mereka alami ini bisa diselesaikan. Tetapi cara yang mereka gunakan juga tidak dapat menyelesaikan masalah. Tetapi tidak hanya itu solusi yang mereka gunakan. Mereka juga menggunakan metode berbuat baik, bahkan filsafat atau sains dan sains atau ramalan. Ini adalah metode manusia yang digunakan untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang mereka alami. Namun tetapi cara manusia ini tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang mereka alami. Kenapa? Karena cara yang digunakan manusia itu salah. Nah, jadi untuk menyelesaikan semua masalah yang dialami oleh manusia, baik dari yang masalah mendasar umat manusia, masalah fundamental, ada solusi satu-satunya yang dapat menyelesaikan semua masalah, yaitu hanya Yesus Kristus. Di Roma 5 ayat 8 dikatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jadi solusi satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh manusia, yaitu hanya Yesus Kristus. Dan Ia datang ke dunia ini dengan 3 jabatan, yaitu yang pertama, Nabi sejati. Bagaimana tadi manusia yang terpisah dari Tuhan karena melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, Ia datang dunia ini sebagai Nabi sejati untuk membukakan jalan kepada kita. Bagaimana kita yang terpisah dari Tuhan, Ia datang untuk membukakan jalan bagi kita, untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Ia datang sebagai Nabi sejati, Ia datang sebagai jalan, Ia membukakan jalan kepada kita. Dan Ia juga datang sebagai imam yang sejati. Bagaimana tadi kita telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa kita, karena kita melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, Ia datang untuk memberikan kita hidup, dan Ia memerdekakan kita dari dosa. Itulah Ia yang menjadi imam sejati. Dan juga Ia datang sebagai raja yang sejati.
bagaimana kita tadi disebut bahwa bapak kita itu iblis atau setan, tapi ia datang sebagai raja sejati untuk membinasakan kuasa iblis itu atau membinasakan perbuatan-perbuatannya. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ia datang untuk membinasakan iblis atau menghancurkan kuasa iblis itu. Dan itulah solusi satu-satunya yang dapat menyelesaikan semua masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tidak ada solusi lain selain Yesus Kristus. Ia adalah solusi satu-satunya untuk menyelesaikan setiap masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa harus Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia? Karena dia adalah janji Allah. Kita bisa lihat bahwa kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 dicatat, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan juga di Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Immanuel yang artinya itu menyertai, yang selalu yang menyertai kehidupan kita. Nah, itulah janji Allah dan juga penggenapan akan kedatangan Mesias. Kita bisa lihat di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 23, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya tergenapilah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan juga di Matius 16 ayat 16 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah mendengarkan jalan keselamatan itu tentang Yesus Kristus yang sebagai solusi, yang datang dia sebagai Raja sejati, Imam sejati, Nabi sejati, saya mengajak saudara-saudari semua untuk taruh tangan di dada dan kita berdoa. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya adalah orang berdosa sampai saat ini. Saya masih hidup mengikuti kehendak saya sendiri. Tetapi saat ini saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, bangkit, dan hidup untuk saya. Sehingga saya layak menjadi anak Tuhan. Saat ini, ya Tuhan, aku membuka pintu hatiku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hatiku, bimbinglah saya selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Nah, setelah teman-teman, saudara-saudari yang menonton video ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dirasakan apa? Pasti kita merasa lega, senang, bahagia karena kita bisa keluar dari setiap masalah. Karena kita telah mendapatkan cara atau solusi untuk keluar dari masalah. Nah, setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu tetapi semua orang yang telah menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang dapat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita juga menerima 7 berkat sebagai anak Tuhan. Yaitu yang pertama, kita menjadi anak Tuhan.
Bagaimana yang tadinya kita menjadi anak iblis karena perbuatan kita sendiri, kita dipulihkan menjadi anak Tuhan, dan juga kita dibimbing oleh Roh Kudus, kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Juga kuasa Roh Kudus itu bekerja, ada jawaban doa setiap doa kita. Dan juga kuasa kegelapan itu runtuh di dalam nama Yesus Kristus, kuasa kegelapan akan runtuh. Dan juga kita ada pertolongan malaikat. Ketika kita dalam situasi apapun, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong kehidupan kita. Dan juga kita menjadi kewargaan surga. Bagaimana mungkin saat ini kita menjadi warga negara Indonesia, tetapi suatu saat nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan mendapatkan tempat yang kekal, yaitu kerajaan surga. Dan kita boleh menjadi warga kerajaan surga. Dan yang ketujuh yaitu penginjilan dunia. Setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ada misi yang harus kita jalankan, yaitu penginjilan. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menyampaikan Injil itu kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah kita juga menerima berkat sebagai anak Tuhan, kita juga mendapatkan 5 jaminan sebagai anak Tuhan, yaitu yang pertama, jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan sudah pasti ketika kita sudah meyakini dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Juga kita mendapatkan jaminan jawaban doa. Setiap doa kita, sekecil apapun yang kita sampaikan di hadapan hadirat Tuhan, tetapi ketika kita memintanya di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada jawaban. Dan juga jawaban dibimbing, jaminan dibimbing oleh Roh Kudus, juga jaminan pengampunan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita meminta pengampunan atas setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ia mengampuni kita. Dan Ia juga adalah memberikan jaminan kemenangan bagi kita. Yaitu jaminan kemenangan. Tuhan memberikan jaminan kemenangan ini atas kehidupan kita. Kita telah menang dari setiap persoalan-persoalan yang kita alami tadi ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita menyerahkannya sama Tuhan Yesus Kristus. Pasti semua akan terselesaikan dan Tuhan memberikan solusi bagi kita. Sekian dan terima kasih. Biarlah kabar baik atau jalan keselamatan yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai untuk pergi memberitakan Injil, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.